Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata uang suap 27 miliar BTS Kominfo dikembalikan. Ya, Menpora mengatakan saya tidak tahu menahu soal uang tersebut dari siapa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat proses dan pertanggungjawaban kok seolah-olah di kalangan politisi seolah-olah cuci tangan begitu ya. Walaupun dia sudah tidak mengatakan bahwa saya tidak tahu soal menau soal itu begitu kan. Seharusnya Kejagung memberikan klarifikasi begitu kan. Jangan berlarut-larut begitu. Sebenarnya dari siapa begitu kan? Ya percuma orang mengatakan dari ini dari itu tetapi tidak tahu namanya begitu kan ya. Inilah menjadi cikal bakal bahwa proses dalam demokrasi kita begitu kan. Ya seperti ini begitu. Ya baru 1 bulan diungkap, baru 1 tahun diungkap dan sebagainya siapa yang mengembalikan uang itu begitu. Seharusnya Kejagung kan tahu begitu. Ini yang mengembalikan uang, ini yang mengembalikan uang. Ini bukan dari Tito, ini dari Tito dan sebagainya. Ini dari ini dan sebagainya kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya biar menemukan titik temu begitu kan. Biar tidak simpang siur di masyarakat, ya saling ini, saling itu, ya muncul spekulasi, ya muncul media sana sini begitu kan. Kalau memang dari dia, akui dari dia. Kalau memang tidak, dari tidak begitu kan. Kan Kejagung yang tahu di situ begitu kan. Seolah-olah kan ada intervensi di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, uang suap 27 miliar BTS Kominfo dikembalikan. Menpora Dito saya tidak tahu menahu soal uang tersebut. Kok tidak tahu? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini ya, ini closed ya, yang penting udah dibalikin ya. Yang namanya hukum itu tetap berjalan walaupun uang itu dikembalikan, tapi lebih ringan begitu ya. Yang awalnya hukumnya 10 tahun bisa saja 2 tahun kan gitu logika kita begitu. Kalau setiap korupsi orang-orang korupsi begitu kan ya bisa melakukan seperti ini mengembalikan ini kalau ketahuan semuanya akan mengembalikan itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi hukum kita itu lemah begitu kan, bisa intervensi dan sebagainya begitu. Bahkan ini jika ya juga kalau uang BTS yang diterima di kemarin gimana? Dengan menerima niat jahat itu kan sudah melakukan korupsi sebenarnya begitu. Jadi uang 27 miliar tidak tanggung-tanggung begitu kan ya. Bahkan kalau ada orang yang nggak tahu dan nggak mikir kalau dikasih uang 27 miliar tiba-tiba kalau tiba-tiba ada yang ngasih 10 juta aja pasti mikir dan punya duit apa ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Tetapi wajarlah ini menunjukkan bahwa proses dalam hal ini dalam kasus-kasus seperti ini begitu kan harus ya terbuka begitu kepada masyarakat biar tidak ada ya simpang siur begitu. Bahkan Idito Aditejo sungguh luar biasa Anda. Kami ya kelaparan dan dikejar-kejar rentenir karena kehilangan pekerjaan dan tidak bisa membayar hutang. Anda dengan mudahnya terima terus nggak tahu. Sungguh benar-benar hancur negara ini. Ya kalau memang dia benar dari siapa begitu kan Kejagung yang tahu di situ begitu kan memeriksakan Kejagung. Yang terhormat Pak Basuki ya selaku Komod Pertamina bagaimana kabar kasus Kopama kilang Pertamina Cilacap ya. Info ya ringan sekali sanksinya. Jadi kalau hukum kita bisa intervensi mudah sekali begitu, apalagi kebal hukum di dalamnya begitu ya. Setelah viral ya tidak tahu menahu, tapi sebelum viral diam-diam aja kayak ya memperkaya kena sediawan. Karena itu perlu dilakukan penyelidikan supaya tahu menahu asal usul mana dan mengalir kemana ya uang-uang itu ya. Karena sudah banyak yang disebutkan begitu kan, yang terseret nama-nama itu begitu. Jadi artinya apa? Ya Kejagung harus ya melaksanakan dan independen begitu tanpa intervensi apapun. Karena satu-satunya yang dipercaya oleh masyarakat ya Pak Mahfud MD, Kejagung dan sebagainya. Kalau KPK sudah bobrok di situ begitu ya. Ya mungkin banyak orang yang sudah tidak percaya begitu. Biasalah itu sok pura-pura nggak tahu. Masa uang 27 miliar nggak tahu saking banyaknya ya uang ya dari Garong Kali sampai uang segitunya ya. Banyak bilang yang nggak tahu mesti dibawa ke rumah sakit jiwa nih orang apa maksudnya begitu. Dulu ada kasus Setia Novanto begitu ya. Ketika dia kena dugaan korupsi EKTP pada waktu itu begitu ya. Dari pengacaranya ya kena tabrakan lah, kena semacam
bencolan kayak bakpao dan sebagainya begitu kan. Itu kan seolah-olah menghalangi itu begitu. Ini harus diperiksa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, uang suap 27 miliar BTS Kominfo dikembalikan. Menpora mengatakan saya tidak tahu menahu soal uang tersebut ya. Dikutip dari Kompas TV, Menpora Dito Aritejo kembali menyatakan tidak tahu menahu soal uang 27 miliar yang dikembalikan ke Jagung ya hari ini. Bahkan sebelumnya Dito pada 3 Juli lalu ya telah mengklarifikasi pada Kejagung soal dugaan aliran dana 27 miliar dari kasus korupsi BTS ya 4G Kominfo. Sementara itu Direktur Penyidikan ya Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebutkan orang-orang menyerahkan uang 27 miliar ke kantor ya pengacara Magdir Ismail berinisial S. Siapa berinisial S? Kita buru di situ begitu kan ya. Namun motif dan latar belakangnya ya belum diketahui. Kejaksaan Agung masih mendalami asal-usul dan kaitannya uang itu dengan perkara yang ditangani Kejagung. Jadi ditelusuri begitu kan. Ya kalau jangan berlarut-larutlah hal-hal seperti ini begitu. Kenapa? Karena di satu sisi kalau berlarut-larut ya kemungkinan saja bisa bebas dan sebagainya begitu. Bahkan si Kemenpora ini, si Aritejo ini sudah mengatakan bahwa tidak tahu dengan uang itu ya. Ada yang mengatakan ya kenapa kok tidak tahu padahal uangnya dari uangnya sendiri katanya begitu ya. Jadi artinya apa ya? Masyarakat masih multitafsir begitu ya. Jadi ya Kejagung ini biar tidak larut-larut silahkan tanyakan ya dari mana uangnya itu, apakah dari Kemenpora benar atau tidak begitu kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kan muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu kan ya, walaupun ya kalau kita lihat bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Dito kan dalam pengakuannya kan pernah diperiksa begitu di Kejagung begitu. Katanya bukan berkaitan dengan ini. Lalu berkaitan dengan apa? Coba bayangkan begitu ya. Ya Kejagung jangan malu-malu lah, jangan menutup-nutupi ini semua begitu kan. Sebagai lembaga di situ yang institusi yang dipercaya oleh masyarakat independen begitu kan. Siapapun orangnya kita harus ditegak begitu kan. Harus sesuai dengan undang-undang. Kalau korupsi bilang korupsi, kalau tidak bilang tidak begitu kan. Biar tidak muncul spekulasi begitu. Sangat disayangkan memang ya kalau memang uang ini dikembalikan begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau memang kenapa dikembalikan kan begitu pertanyaannya ya. Kalau memang uang pribadi ngapain harus mengembalikan uang begitu kan pasti ada sesuatu tindak pidana korupsi, ada dugaan-dugaan yang mengalir ke situ begitu. Bahkan ya dikatakan sementara itu Direktur Penyelidikan Jampitsus Kejagung tadi menyebutkan orang yang menyerahkan uang itu berinisial S. Siapa S itu begitu ya? Apakah di kalangan politisi atau siapa begitu kan? Jadi masih simpang siur S itu begitu kan? Maka ada Z, ada W katanya begitu. Siapa mereka begitu ya? Jadi ada Y kan? Terus siapa lagi begitu kan? Jadi harus diperiksa begitu kan siapapun orangnya di situ begitu. Artinya apa? Artinya Kejaksaan Agung ini ya jangan berlarut-larut ya untuk mendalami asal usul dari mana uang itu. Gampang sekali untuk menusuli hal-hal seperti ini begitu kan. Karena sudah di zaman modern hari ini gampang sekali untuk mendeteksi itu begitu ya. Tapi dengan adanya ini KPK juga berlarut-larut di situ seperti Harun Masiku begitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali begitu ya. Ya pada hakikatnya Kejagung harus menetapkan segera di situ begitu. Ya dibantu dengan Pak Mahfud lah. Ya gampang lah untuk dengan hal seperti itu begitu kan. Dengan canggihnya sekarang ya bahkan ya si Panji Gumilang saja bisa ditelusuri ya. Sertifikatnya dari mana, uangnya mengalir berapa begitu kan, dan bahkan rekeningnya berapa, itu gampang begitu kan. Apalagi sekelas yang ecek-ecek seperti ini, saya kira ya 1 jam 1 hari kan selesai, bisa ditemukan siapa orang-orang yang mengembalikan itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.